Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Alhamdulillah hari ini kalian bertemu kembali bersama Miss Lucy. Oh iya, hari ini adakah yang tidak masuk? Wah, hari ini masuk semua karena pembelajarannya secara daring. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih semangat untuk hari ini? Semoga tetap semangat ya. Siapkan bukunya terlebih dahulu ya dan alat tulisnya. Nah, yang sudah menyiapkan, good job. Kalian sudah mempersiapkan pembelajaran hari ini dengan baik. Jempol 2. Nah, dalam pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 2 atau subtema 1. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1. Tentang bermain di lingkungan rumah. Betul. Kalian boleh untuk mengamati gambar yang ada pada PowerPoint ini. Nah, gambar di PowerPoint ini, gambar apa ya kira-kira? Gambar apa ya ini? Ya, betul. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain perahu. Mereka bermain perahu kertas bersama temannya. Silahkan untuk dibaca terlebih dahulu ya, bacaan pada halaman 1 ini. Mari kita mengamati gambar ini. Gambar ini adalah kegiatan anak-anak yang sedang bermain perahu kertas. Hari ini, Miss ada lagu untuk kalian yang temanya berdayung. Oke, disimak baik-baik ya video ini. Wah, bisa semua ternyata. Nah, dalam bernyanyi kita juga harus memperhatikan yang namanya nada dan tempo. Apa itu nada dan tempo? Silahkan disimak penjelasan Miss Lucy berikut ini ya. Ketika bernyanyi, kita itu mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi beraturan itu disebut sebagai nada. Kemudian ada juga nada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, panjang pendek nada itu dapat dihitung dari satuan hitungannya yang dinamakan sebagai ketukan. Perhatikan panjang pendek nada. Misalkan ada nada 2 ketuk, 7 titik, 6 titik. Nada 1 buah titik di belakangnya, ada 1 buah titik itu maksudnya nada diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Nah, nada 1 ketuk 5, 6, 5, 3 itu tidak memiliki garis atau titik. Jadi nadanya hanya satu saja, 1 ketukan saja. Ketika kita bernyanyi harus memperhatikan nadanya, tempo, dan ketukannya. Misalkan ada titik, berarti itu nanti nadanya harus diperpanjang.
panjangkan satu lagi kalau titiknya satu. Misalkan ada do, kalau ada titiknya lagi berarti bisa menjadi do. Nah, ini adalah bacaan tentang perahu kertas. Oke, ini adalah perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang indah selesai dibuat, diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Jadi, di dalam perahu kertas ini nantinya akan ada energi, yaitu energi angin yang menggerakkannya. Nah, sekarang Miss bertanya kepada kalian, apa isi dari teks yang telah Miss baca tadi? Ya betul, isinya tentang perahu kertas, cara membuat perahu kertas. Dapatkah kalian menceritakan kembali? Nah, ini nanti kalian ceritakan di buku ya. Selanjutnya, apakah di sini ada yang sudah membuat perahu kertas? Wah, sudah banyak ya ternyata. Selanjutnya silahkan dibuka buku kalian halaman 8 tentang materi perkalian. Jadi kemarin kan sudah belajar tentang perkalian, tapi hari ini kita belajarnya pakai gambar. Misalkan di sini terdapat soal cerita. Benny mempunyai 2 buah perahu kertas. Kemudian Tiur juga mempunyai 2 buah perahu kertas. Kemudian Ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahunya? Oke, yang pertama perahu Benny ada 2, perahu Tiur ada 2, dan perahu Ayah ada 2. 2 ditambah 2 tambah 2 lagi hasilnya sama dengan 6. Nah, kita dapat menuliskannya dengan cara, tadi kan ada 3 orang, yaitu Benny, Tiur, dan Ayah. Jadi 3 dikali perahunya. Perahunya kan ada 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 gitu. Ini adalah kotak perkaliannya. Tapi kan kalian sudah bisa untuk membahas perkalian ini. Bahkan ada yang sudah hafal kan? Jadi kalian tidak usah membuat kotaknya. Langsung saja dijawab perkalian ini. Oke, ini ada soal. Nah, soalnya ada 2 dari Miss Lucy. Yang pertama ada soal 1 perahu, tambah lagi 1 perahu, tambah lagi 1 perahu. Berarti berapa? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian kan ada 3 perahu, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya ada gambar apa ini? Gambar kelereng atau buah. Pokoknya ini gambar lingkaran gitu aja ya. Ada 4 lingkaran, ditambah 4 lagi, ditambah 4 lagi. Hasilnya menjadi 12. Selanjutnya untuk perkaliannya, di situ kan ada 4 lingkaran setiap kotak. Berarti 4 dikali, kotaknya ada berapa? Kotaknya kan ada 3, jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Seperti itu untuk soalnya. Nah, setelah ini kalian akan Miss sajikan apa ayo? Oke, betul. Ada video yang membahas tentang permasalahan 2 kapal nelayan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbalik usai dihantam ombak tinggi. Agar tak karam ke dasar laut, warga pun berjibaku menarik kapal ke pantai. Akibat cuaca buruk, 2 kapal nelayan di Polewali Mandar terbalik dan nyaris karam di dasar laut. Kapal mengalami kebocoran akibat dihantam ombak setinggi 2 meter. Agar tak karam ke dasar laut, puluhan nelayan di sekitar pantai berjibaku menarik kapal dengan menggunakan tali. Agar benar-benar aman dari hantaman ombak, ratusan warga bergotong royong menarik kapal ke daratan untuk diperbaiki. Nah, itu tadi adalah video tentang nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Nelayan mencari ikan menggunakan perahu, tetapi perahunya malah tenggelam. Karena apa? Yang pertama, faktor kondisi lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian yang kedua,
angin yang di sana itu tidak stabil. Jadi faktor angin yang kedua. Yang ketiga ada lagi karena kapalnya bocor sehingga kapalnya tidak bisa stabil berjalannya. Nah kalau nggak stabil seperti ini kapalnya biasanya miring. Nah akhirnya miring tenggelam deh kapalnya seperti itu. Nah dari proyek itu kalian punya ide apa? Betul sekali, ide membuat miniatur atau prototipe-nya kapal. Ini adalah tutorial membuat prototipe sailboat buat apa? Buat aktivitas manusia mencari ikan. Ini dia adalah videonya. Tutorial membuat perahu mainan. Yang pertama, siapkan botol bekas, kemudian ada 2 sapu lidi, lalu ada karet, ada stik, dan ada penggaris. Nah, cara yang pertama adalah letakkan sapu lidi atau bambu kecil gitu di samping botol, kemudian kaitkan dengan karet gelang 2 di atas dan 2 di bawah, jadi butuhnya karet adalah 4. Nah setelah seperti ini, cara yang kita lakukan adalah membuat baling-baling. Oke, ini sebaiknya tadi kita bagi 2. Setelah itu masukkan 2 karet di dalamnya, lalu yang atas rekatkan dengan karet juga, dan yang bawah rekatkan dengan karet. Setelah itu pasangkan di bagian ekor perahu, dan setelah dipasangkan pada ekor perahu, jangan lupa di bagian samping diberikan karet supaya kayunya seimbang. Nah nanti di dalam air akan bergerak dengan sendiri. Untuk yang kedua, siapkan alatnya, yaitu ada kertas lipat, sapu, bukan sapu sih, ini tuh lidi, kemudian ada lem, dan ada gunting. Selanjutnya kita potong kertas lipatnya menjadi bentuk segitiga kecil seperti ini. Kemudian jangan lupa kasih lem dan masukkan lidinya ini pada kertas lipat. Jadi kertas lipatnya ini sebagai layar atau biar nanti tuh pas dimasukkan di air bisa bergerak karena ada angin yang menggerakkan layarnya perahu. Setelah ini jadi, jangan lupa untuk masukkan di sponnya tadi. Sponnya kita lubangin dikit biar bisa menusuk ya untuk bambunya. Nah ini adalah sudah jadi, kemudian kita praktekkan. Oke, sebelum kita praktekkan perahunya, ini kita putar-putar terlebih dahulu biar nanti berjalan. Nah ini udah berjalan, part berjalannya tadi kepotong. Nah ini nanti berjalan sendiri di dalam air untuk perahunya. Setelah itu kita masukkan juga yang bagian spon. Spon ini mengambang dan ketika ada angin lewat ini akan berjalan. Nah ini perahunya sudah berjalan dari selatan ke utara. Jadi perahunya ini bisa berjalan dengan sendirinya bersamaan bantuan angin. Nah itu tadi adalah pembuatan kapal yang berbasis spon dan dari botol bekas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Keren ya ternyata project dari Miss Lucy. Nah, kalian silahkan untuk membuat project membuat kapal ini dengan anggota kelompok seperti kemarin, yaitu 4 anggota. Terserah mau pilih yang project A atau project B, karena ada kapal yang berlayar, ada yang bentuknya layar tadi menggunakan apa tadi namanya? Ya betul, tadi menggunakan kertas lipat, dan ada juga yang menggunakan botol. Nah itu nanti terserah kalian mau pilih yang mana. Nah jangan lupa ya, kelompoknya ada 4. Ini ada LKPD-nya. Nah LKPD ini kalian isi, ada nama kelompok, kemudian rancangannya, dan tutorial pembuatan alat prototipe atau kapal yang kalian buat itu. Selanjutnya di sini juga ada evaluasi. Evaluasi ini nanti Miss kirim di grup WhatsApp kelas 2 untuk kalian kerjakan supaya untuk pertemuan berikutnya kita bisa membahas soal evaluasi ini dan kalian mempresentasikan
project sama LKPD-nya. Berhubung ini pembelajarannya blended learning, kadang daring dan kadang luring, jadi kalian harus selalu menyiapkan project-project ini. Jangan lupa untuk minggu depan kalian akan luring membuat atau membawa apa? Ya betul, project kapal ini tadi sama LKPD, dan jangan lupa presentasi. Kalau untuk soal evaluasi, paling lambat dikirim nanti malam pukul 8. Terima kasih untuk hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Wah, tidak ada. Oke. Review materi hari ini kita sudah membahas tentang yang pertama. Tadi ada nada dan ketukan. Kemudian ada lagi tentang energi angin yang digunakan nelayan untuk mencari ikan. Selanjutnya ada proyek membuat kapal. Nah, dari materi yang disampaikan hari ini, jika ada yang belum paham, dipersilakan untuk tanya pada grup WhatsApp. Sekian, terima kasih dari Miss Lucy. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan Miss Lucy harap kalian tetap semangat dan fun learning untuk mengerjakan proyek-proyek ini. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Meskipun daring, tetap semangat dan semangat. Jangan lupa evaluasi soal ABC ini dikerjakan. Dan untuk minggu depan kalian ke sekolah membawa proyeknya, yaitu proyek kapal tadi, LKPD, sama kalian presentasi. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. See you. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.